Pada tanggal 26 Desember di tahun 1996, seorang anak berusia 6 tahun bernama John Bennett Ramsey dilaporkan menghilang dari rumah setelah ibunya menemukan sebuah surat penculikan yang meminta sejumlah uang tebusan. Namun anehnya beberapa jam kemudian dia ditemukan meninggal dunia di rumahnya sendiri. Pertanyaan pun bermunculan, jika benar kasus penculikan, mengapa ia bisa ditemukan di rumahnya sendiri? Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa pembunuhnya? Dalam kesempatan kali ini, mari kita masuk lebih dalam ke salah satu kasus paling membingungkan dalam sejarah kriminal Amerika. Sebuah misteri yang hampir 3 dekade berlalu, namun belum juga menemukan jawaban pasti. John Bennett Patricia Ramsey lahir pada tanggal 6 Agustus di tahun 1990 dari pasangan bernama John Ramsey dan Patsy Ramsey. Dia mempunyai kakak laki-laki bernama Buck Ramsey yang usianya terpaut 3 tahun darinya. Awalnya, mereka tinggal di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Namun pada tahun 1991, karena suatu urusan bisnis, mereka memutuskan untuk pindah ke Boulder, Colorado. John merupakan pebisnis miliaran dolar yang bergerak di bidang elektronik. Sedangkan Patsy pernah mengikuti kontes kecantikan saat kuliah dan memenangkan gelar Miss West Virginia pada tahun 1977. Diketahui sejak usia 5 tahun, John Bennett juga sudah didorong Patsy untuk mengikuti kontes kecantikan anak. Dari banyak foto dan videonya yang tersebar, dia terlihat sangat profesional dan tidak tampak seperti anak kecil pada umumnya. Bahkan, tidak sedikit berita nasional Amerika yang mengatakan dia terlihat seksi melampaui usianya. Para tetangganya menggambarkan sebagai gadis kecil yang cantik dan sopan. Dia adalah anak yang sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Setidaknya dari video-video yang tersebar, keluarga ini terlihat sangat bahagia dan tampaknya tidak ada masalah internal. Sebenarnya John Ramsey berencana hanya akan tinggal selama 2 tahun di Colorado, lalu kembali lagi ke Atlanta. Namun entah bagaimana, rencananya tidak pernah terjadi hingga pada tahun 1996, di mana suatu kejadian mengerikan yang menimpa John Bennett. Mereka masih di Colorado. Di hari itu pada tanggal 26 Desember, sehari setelah Natal, John beserta keluarga kecilnya berencana untuk melakukan penerbangan ke Michigan untuk merayakan Natal kedua. Mereka berniat untuk pergi pagi-pagi sekali di hari itu. Di jam 5:45 dini hari, Patsy bangun dari kamar tidurnya yang berada di lantai 3 dan berniat turun ke lantai 1 untuk membuat kopi. Saat menuruni tangga, Patsy menemukan secari kertas yang tergeletak di ujung tangga. Kemudian ia membaca beberapa baris pertama dan mulai menyadari bahwa seseorang telah mengirimi surat yang meminta tebusan sejumlah uang atas penculikan John Bennett. Patsy pun segera menaiki tangga ke lantai 2 untuk mengecek kamar tidur putrinya. Saat membuka pintu kamar, dia tidak dapat menemukan John Bennett. Ranjangnya kosong, hanya ada pakaian dan beberapa barang pribadinya yang sudah terlihat berantakan. Lalu Patsy berteriak dan memberitahu John yang sedang berada di kamar mandi. Saat itu di jam 5:52, John menyuruh Patsy untuk menelepon kepolisian. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yes. gone? How long ago was it? I don't know. I just found the note. Please. Okay, what's your name? Are you Patsy Ramsey, I'm the mother. Oh my God. Setelah panggilan itu selesai, Patsy juga menghubungi beberapa temannya meminta untuk datang ke rumah dan membantu mereka. Kemudian di jam 6:05, Bob Whitson, salah satu detektif dari Departemen Kepolisian Boulder, menerima pesan untuk menghubungi petugas patroli shift malam terkait penculikan yang baru saja terjadi. Sejak awal, detektif Bob Whitson menyadari bahwa laporan penculikan dengan permintaan tebusan seperti ini tergolong sangat jarang terjadi di wilayah Boulder. Kasus semacam ini bukan sesuatu yang biasa mereka tangani. Tidak lama setelah itu, mobil patroli datang, lalu seorang polisi masuk dan menanyakan beberapa pertanyaan kepada John. Dia juga mencoba untuk berbicara dengan Buck, tapi kemudian John mencoba untuk menjauhkan Buck dari kekacauan yang terjadi dengan mengaturnya untuk pergi ke rumah temannya. Di jam 7:30, dua detektif datang dan mulai menggeledah rumah. Mereka mengungkapkan bahwa rumah keluarga Ramsey sangat besar dan mempunyai 3 tingkat lantai. Lantai paling atas dipakai John dan Patsy untuk kamar tidur utama mereka.
Kamar tidur John Bennett hampir berada di sisi lain rumah di lantai 2. Akan sangat sulit mendengar apapun dari lokasi itu. Lalu di bawahnya ada ruang tamu utama. Di tangga melingkar yang mengarah ke ruang inilah Patsy menemukan surat tembusan itu. Kemudian di ruang bawah tanah terdapat basement yang dipakai untuk menyimpan barang-barang dan ada area yang disebut sebagai train room atau ruang kereta tempat Burke menyimpan mainannya. Di saat penggeledahan, detektif tidak melihat TKP yang jelas dan tidak berhasil menemukan John Bennett. Kemudian di jam 1:12, satu-satunya detektif yang masih berada di lokasi dan bertugas untuk mengawasi meminta John untuk memeriksa ulang rumah dengan harapan bisa menemukan petunjuk atau sesuatu yang aneh. Menuruti permintaan detektif, John bersama temannya mencoba turun ke basement. Saat di area train room, mereka melihat salah satu jendela yang pecah dan ada jendela lain yang sudah terbuka. Di bawahnya terdapat koper berwarna biru. John mengatakan seharusnya koper itu tidak berada di sana dan bukan mereka yang memindahkan. Koper itu diletakkan di bawah jendela yang tampaknya digunakan untuk pijakan kaki karena jendelanya cukup tinggi. Soal jendela yang pecah, John mengkonfirmasi bahwa dia sendiri yang melewati jendela itu pada musim panas lalu. Dia mengaku kehilangan kunci dan tidak ada orang di rumah, jadi terpaksa dia harus memecahkan kaca. John berpikir kacanya sudah diperbaiki namun rupanya belum. Tapi jendela yang satunya terbuka lebar dan tampak mencurigakan. Lalu, mereka memeriksa area lain di basement yang John sebut sebagai gudang anggur, yang sebenarnya itu adalah gudang penyimpanan batu bara. Di area inilah John terkejut, karena di depan matanya sendiri, ia melihat John Bennett tergeletak di lantai, dibungkus selimut dengan mulut yang tertutup lakban dan tangan terikat ke belakang. Ditemukan juga sebuah geret atau alat pencekik yang melingkar di leher John Bennett. John pun segera melepas lakban dan mencoba untuk melepaskan ikatan tangannya. Namun ikatan itu sangat kuat sehingga dia tidak dapat membukanya. Kemudian detektif membantu dan mengecek kondisinya. Namun sayangnya, John Bennett sudah tidak bernyawa. The 1996 murder of child beauty queen JonBenet Ramsey. Tidak butuh waktu lama bagi kasus ini untuk segera menjadi sorotan nasional dan menjadi bahan berita di berbagai media. Kombinasi dari profil korban yang merupakan peserta kontes kecantikan anak, latar belakang orang tua yang kaya raya, hingga lingkungan rumah yang tergolong aman membuat cerita ini sangat menarik perhatian publik. Namun di tengah sorotan itu, ditemukannya John Bennett di rumahnya sendiri. Jelas membuat polisi kebingungan. Mereka merasa ada yang janggal dalam kasus ini. Hingga 3 hari setelah kematian John Bennett, polisi belum juga menetapkan tersangka. Banyak masyarakat kemudian mempertanyakan tindakan polisi saat menangani penyelidikan. Hingga mereka mengecam keras kinerja para petugas di lapangan. Salah satunya karena polisi tidak teliti saat melakukan penggeledahan dan malah menyarankan John untuk memeriksa ulang rumah, sehingga John sendiri yang menemukan jasad putrinya. Tindakan John yang langsung melepas lakban dan membawa jasadnya ini secara efektif telah merusak TKP. Kesalahan-kesalahan dalam penanganan awal ini disebabkan karena polisi Boulder tidak punya rekam jejak menangani banyak pembunuhan, sehingga mereka kurang berpengalaman dalam menangani kasus seperti ini. Bahkan, kasus John Bennett adalah pembunuhan pertama yang terjadi di Boulder pada tahun itu. Kurangnya pengalaman saat melakukan prosedur menciptakan banyak masalah di TKP. Saat penggeledahan, detektif melewatkan ruangan di mana jasad John Bennett ditemukan. Itulah kesalahan besarnya. Kesalahan prosedur fatal tidak berhenti di situ. Selama berjam-jam setelah laporan penculikan masuk, garis polisi tak kunjung terpasang dan membiarkan rumah itu bebas dimasuki oleh teman-teman John serta Patsy. Hal itu diduga kuat menjadi penyebab utama lenyapnya petunjuk-petunjuk krusial yang mungkin bisa mengungkap kasus ini. Untuk memahami kasus ini, kita perlu terlebih dahulu membaca penyebab kematian John Bennett dalam laporan otopsi. Menurut otopsi, siapapun yang membunuh John Bennett, pelaku mengambil tali nilon putih lalu mengikat pergelangan tangannya, kemudian mengambil tali yang sama dan membuat sebuah geret atau alat pencekik. Geret itu tidak digunakan untuk langsung mencekik, tapi lebih seperti mekanisme pengendali yang digunakan pelaku untuk memberikan tekanan ke leher lalu melepasnya dan diulangi lagi. Setelah diselidiki, gagang geret tersebut berasal dari persediaan kuas pelukis milik Patsy yang disimpan di basement. Kuasnya patah menjadi 3 bagian, kemudian pegangannya dilepas dan diikat di ujung geret. Pembuatan geret ini bisa dibilang cukup rumit dan hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mengerti simpul pembuatan geret. Saat ditemukan,
Garrett itu mencekik leher John Bennett sangat kuat hingga tali nilon itu melekat dengan leher, lalu di bawah tenggorokan ada tanda merah yang sangat jelas. Awalnya polisi menduga Garrett ini menjadi penyebab utama kematiannya. Namun, setelah dilakukan otopsi lebih lanjut, mereka menyadari bahwa kepalanya juga dipukul hingga menimbulkan retakan 20 cm di tengkoraknya. Ditemukan 2 barang di TKP yang diduga digunakan untuk memukul kepala John Bennett. Yang pertama, tongkat bisbol milik John Ramsey yang ditemukan di luar rumah. Yang kedua, senter maglet milik John Ramsey yang ditemukan tertinggal di dapur. Namun, tidak ditemukan bekas atau tanda fisik pada kedua barang bukti tersebut. Kemudian, petugas otopsi menyatakan bahwa penyebab kematian John Bennett kemungkinan ada 2, entah itu karena cekikan Garrett atau pukulan di kepala. Diketahui John Bennett juga mengalami kekerasan seksual sebab ada serat halus dari gagang kuas yang ditemukan di area alat reproduksi. Dari semua laporan otopsi ini, setidaknya kita mengetahui bahwa John Bennett tidak semata-mata dibunuh. Dia mengalami kekerasan seksual dan penyiksaan yang amat sangat mengerikan. Mr. Ramsey, listen carefully. We are a group of individuals that represent a small foreign faction. We respect your business, but not the country that it serves. At this time, we have your daughter in our possession. She is safe and unharmed, and if you want her to see 1997, you must follow our instructions to the letter. You will withdraw $118,000 from your account. I will call you between 8 and 10 a.m. tomorrow to instruct you on delivery. Any deviation of my instructions will result in the immediate execution of your daughter. Speaking to anyone about your situation, such as police, FBI, etc., will result in your daughter being beheaded. If we catch you talking to a stray dog, she dies. If you alert bank authorities, she dies. If the money is in any way mobs or tampered with, she dies. Don't try to grow a brain, John. You're not the only fat cat around, so don't think that killing will be difficult. It is up to you now, John. Victory SBTC. Hal pertama yang menarik perhatian adalah panjangnya isi surat. Ini tampak mencurigakan karena biasanya surat tebusan akan ditulis pendek dan langsung ke intinya. Lalu, hal lain yang terasa janggal adalah jumlah uang yang diminta dalam surat ini sangat spesifik, yaitu $118.000, angka yang tidak biasa. Dalam banyak kasus penculikan, pelaku biasanya meminta nominal yang bulat seperti $100.000, $500.000, atau angka besar lain yang mudah disebut dan mudah dihitung. Tapi di sini tidak. Karena keanehan itu, agen FBI yang menangani kasus John Bennett mengatakan bahwa surat ini pada dasarnya adalah palsu dan itu bukan surat penculikan. Kemudian, salah satu detektif pemalsuan yang juga pemeriksa tulisan tangan bernama Jeff Kitchak saat itu ditugaskan untuk memeriksa buku catatan yang ditulis John dan Patsy. Saat sedang mengamati buku catatan yang berisi tulisan tangan Patsy, Jeff menemukan selembar kertas di bawahnya dengan tulisan Mr. dan Mrs. yang tampak seperti bagian awal dari surat tebusan, dan surat tebusan itu ditulis menggunakan kertas yang berasal dari buku catatan di rumah Patsy. Kejanggalan-kejanggalan dalam surat ini kemudian membuat keluarga Ramsey mulai dicurigai dan terus diselidiki. Namun sebenarnya, kecurigaan polisi terhadap keluarga sudah dimulai sejak hari pertama. Saat itu, detektif yang bernama Linda Art menjadi satu-satunya petugas yang masih berada di rumah keluarga Ramsey saat jasad John Bennett ditemukan. Dia juga yang meminta John untuk memeriksa ulang seluruh bagian rumah. Linda dalam wawancara pertamanya mengatakan saat memeriksa ulang rumah, John langsung menuju ke basement ke ruangan di mana John Bennett ditemukan. Tentu saja, ini membuat Linda curiga karena menurutnya sangat aneh jika John langsung memeriksa ruangan itu dan kebetulan jasad John Bennett ditemukan. Linda juga tidak melihat tanda-tanda kesedihan ataupun kehilangan yang seharusnya tampak dari seorang ayah yang baru saja kehilangan putrinya. Dalam kesaksiannya, John dengan santai malah membaca surat-surat yang ada di dapur yang menurut Linda sikapnya tidak sesuai. Namun semua pernyataan itu dibantah oleh John Ramsey. Pada sesi wawancara lain, ia menjelaskan bahwa basement adalah tempat yang paling masuk akal untuk mulai melakukan pemeriksaan. Menurutnya, area tersebut merupakan akses yang paling memungkinkan bagi seseorang untuk masuk ke dalam rumah. Lalu soal membaca surat-surat, John mengaku
Saat itu dia sedang berusaha mencari kemungkinan komunikasi atau petunjuk dari si penculik yang justru disalahartikan. Beberapa hari setelah wawancara dengan Linda, John mendapat informasi bahwa polisi yakin dia dan Patsy yang telah membunuh John Bennett. Mereka pun disarankan untuk segera mencari pengacara. Lima hari setelah kematian John Bennett, media mengetahui bahwa John dan Patsy telah menyewa pengacara terkenal dan saat itu mereka juga menolak berbicara dengan polisi. Tentu saja, ini segera menjadi pemberitaan di berbagai media dan menambah kecurigaan terhadap mereka. Media mempertanyakan kenapa John dan Patsy tidak mau berbicara dengan polisi jika ingin pelaku pembunuhan putrinya cepat ditangkap. John sendiri mengaku bahwa pengacaranya lah yang meminta untuk berhati-hati saat bicara dengan polisi. Sebenarnya, dia ingin berbicara karena merasa bahwa tidak ada yang disembunyikan. Namun di luar itu, John tetap berusaha memberikan semua informasi yang diminta polisi karena tekanan dari media yang terus mencurigai. Akhirnya, John dan Patsy mencoba untuk berbicara dan tampil dalam wawancara TV. Namun itu tidak merubah opini publik. Mereka terus mendapat kritikan dan bahkan saat Patsy menyebut ada pembunuh yang berkeliaran di Boulder dan menyarankan orang tua lain untuk menjaga anak mereka, pernyataan Patsy tersebut dianggap janggal bagi masyarakat setempat dan disebut tidak masuk akal di lingkungan Boulder yang terkenal aman. Bahkan, wali kota Boulder pun angkat bicara dan meyakinkan bahwa kasus pembunuhan yang terjadi pada John Bennett bukan ulah dari pembunuh yang berkeliaran. Sorotan media terhadap keluarga Ramsey perlahan berubah menjadi penghakiman terbuka. Pemberitaan tidak lagi hanya melaporkan perkembangan kasus, tapi mulai menilai sikap dan ekspresi wajah mereka. Wawancara TV diputar berulang kali, dianalisis dan ditafsirkan. Setiap gerakan dan pilihan kata dijadikan bahan spekulasi. Di saat yang sama, media tabloid memanfaatkan kasus ini sebagai komoditas. Sampul-sampul sensasional dan judul provokatif dibuat untuk meningkatkan penjualan meski banyak informasi yang belum terverifikasi. Tekanan pemberitaan yang terus-menerus bukan hanya membentuk persepsi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi jalan penyelidikan. To those of you who may want to ask, let me address very directly, I did not kill my daughter John Bennett. 20 hari setelah kematian John Bennett, tepatnya pada tanggal 15 Januari di tahun 1997, Biro Investigasi Colorado merilis laporan DNA. Laporan DNA ini membahas tentang beberapa sampel DNA pelaku yang tertinggal di kuku John Bennett dan juga DNA dari celana dalam. Mereka kemudian membandingkan dengan DNA dari John, Patsy, dan Burke. Hasilnya menunjukkan tidak satupun dari DNA itu yang cocok dengan anggota keluarga. Mereka pun mengeluarkan anggota keluarga dari tersangka pembunuhan. Namun, polisi merahasiakan dari media dan jaksa wilayah selama berbulan-bulan. Mereka merahasiakan semuanya karena hasil tes bertentangan dengan teori polisi bahwa keluarga Ramsey adalah dalang di balik pembunuhan John Bennett. Salah satu teori awal yang disampaikan kepolisian Boulder yaitu karena suasana musim liburan yang sibuk dan perayaan Natal yang melelahkan memicu ketegangan di rumah tersebut hingga terjadi pertengkaran antara John Bennett dan Patsy. Kemungkinan John Bennett mengompol sebelum jam 1 dini hari. Polisi Boulder yakin dalam keadaan marah dan hilang kendali, John Bennett dibanting ke permukaan keras seperti tepi bak mandi dan menyebabkan luka parah di kepala. Polisi menduga Patsy panik dan takut kejadian tersebut terungkap. Karena itu ia diduga merekayasa situasi seolah-olah terjadi penculikan, termasuk dengan menulis dan meninggalkan surat tebusan. Menurut skenario kepolisian Boulder, ia kemudian menggunakan benda yang ada di rumah, termasuk gagang kuas lukis yang dipatahkan untuk membuat alat pencekik atau geret. Lalu Patsy mencekik John Bennett dari belakang dan beberapa jam kemudian mengatur penempatan surat tebusan dan berpura-pura menemukannya pada pagi harinya. Tapi, teori tersebut banyak diragukan. Hasil otopsi menunjukkan adanya pendarahan pada mata dan jantung yang konsisten dengan tanda cekikan saat John Bennett masih hidup. Artinya, jika skenario itu benar, Patsy harus melakukan semua ini saat John Bennett masih hidup. Dan rasanya tidak masuk akal jika Patsy melakukan itu semua hanya karena John Bennett mengompol di kamarnya. Lalu, setelah 2,5 bulan proses penyelidikan, ada kerenggangan antara kepolisian Boulder dengan jaksa. Alex Hunter, seorang jaksa wilayah Boulder yang menangani kasus John Bennett, dalam wawancaranya mengatakan kepolisian Boulder sangat yakin pelakunya adalah keluarga.
Namun kantor kejaksaan justru menilai kemungkinan adanya penyusup yang masuk dan membunuh John Bennett. Karena itu, Alex Hunter menginginkan seseorang yang berpengalaman dalam hal ini. Kemudian dia menyewa detektif yang bernama Lou Smith. Lou adalah seorang detektif berpengalaman yang telah menangani berbagai kasus terkenal. Ia menyelidiki lebih dari 150 kasus pembunuhan sepanjang karirnya dan dikenal memiliki reputasi yang solid, dihormati oleh polisi, jaksa, hingga hakim di seluruh Colorado. Hal pertama yang dilakukan Lou adalah dengan memeriksa jasad John Bennett. Lou berteori bahwa pelaku menggunakan pistol setrum untuk melumpuhkan John Bennett sebab ada tanda titik hitam di punggung dan di wajah. Kedua bekas luka tersebut memiliki jarak yang konsisten satu sama lain. Untuk menguji teorinya, ia melakukan percobaan menggunakan kulit babi yang secara struktur dianggap mendekati kulit manusia. Hasil pengujian itu menunjukkan pola yang sangat mirip dengan tanda yang ditemukan pada tubuh John Bennett. Lou juga mengamati kembali foto kamar tidur John Bennett yang diambil saat polisi pertama kali tiba di lokasi. Terlihat ada pola gelombang yang terbentuk pada sprei. Ia meyakini pola itu terbentuk ketika John Bennett disetrum di atas tempat tidur, lalu ditarik sehingga meninggalkan pola tersebut. Ia juga membantah teori kepolisian Boulder yang menyatakan John Bennett mengompol. Dalam foto itu tidak terlihat ada bagian sprei yang basah. Ditemukan juga berbagai serat dan rambut pada sprei yang menandakan sprei tersebut memang sudah lama digunakan. Jadi, tidak mungkin Patsy mengganti sprei tersebut. Semua pemikiran Lou Smith ini membuat sebagian orang mulai berpikiran lebih terbuka. Setelah sebelumnya, keluarga Ramsey terus menjadi pusat kecurigaan. Kini muncul kemungkinan lain. Namun, kepolisian Boulder yang menyadari Lou Smith menentang teori mereka, mulai menganggap Lou berada di jalan yang salah. Ia bahkan disebut sebagai orang tua yang delusional dan hanya mencari popularitas dengan memberikan teori yang berbeda. Tapi Lou tidak ambil pusing dan menganggap polisi Boulder lah yang sudah salah jalan dari awal. Ia terus bekerja keras hingga selalu tidur larut malam. Jendela yang terbuka di basement terus mengganggu pikirannya. Berbeda dengan polisi Boulder yang tidak pernah membahas jendela, ia mencurigai mungkin si pelaku masuk dan keluar melalui jendela. Kecurigaannya semakin kuat ketika dia menemukan pintu jeruji di bagian luar rumah yang jika dibuka akan langsung mengarah ke jendela basement. Sementara itu, polisi Boulder mengatakan mustahil untuk masuk ke jeruji itu. Jadi, Lou mencobanya sendiri dan terbukti dia bisa masuk dan keluar dengan mudah. Lalu ditemukan juga pecahan kaca yang sangat kecil di atas koper biru yang ditemukan di bawah jendela dan terdapat jejak kaki samar. Semua teori dan temuan yang diajukan Lou Smith itu tidak pernah ditindaklanjuti secara serius oleh kepolisian Boulder karena mereka masih berkeyakinan bahwa keluarga pelakunya. Hingga pada bulan September di tahun 1997, 9 bulan setelah kematian John Bennett, ada insiden lainnya di Boulder. Tidak jauh dari rumah John Bennett, seorang gadis kecil diserang di rumahnya saat ibunya sedang tidur dan ayahnya sedang pergi untuk berbisnis. Namun beruntung nasibnya tidak sama dengan John Bennett. Si ibu terbangun karena mendengar suara keributan. Dia mengambil semprotan merica dan pergi ke kamar putrinya. Lalu dia melihat ada penyusup yang sudah bersiap untuk menganiaya. Tapi ibunya berhasil mengusir menggunakan semprotan merica. Pelakunya tidak pernah terungkap. Namun yang mengejutkan, gadis itu terdaftar di studio dansa yang sama dengan John Bennett. Kemudian sejumlah pihak mulai mempertanyakan apakah kedua kasus tersebut saling berkaitan karena adanya beberapa kemiripan dalam pola kejadian. Kepolisian Boulder menegaskan bahwa mereka tidak meyakini kedua peristiwa itu dilakukan oleh pelaku yang sama. Salah satu alasan yang dianggap cukup kontroversial adalah karena dalam kasus John Bennett korban dibunuh, sedangkan dalam insiden yang terjadi 9 bulan kemudian korban tidak dibunuh. 1 tahun 7 bulan setelah kematian John Bennett, banyak orang mengungkapkan kekhawatiran dan rasa frustasi mereka atas apa yang sebenarnya terjadi pada John Bennett. Karena kasus ini tak kunjung terpecahkan, Gubernur Colorado Roy Romer memanggil semua orang-orang terpenting yang menangani kasus ini dan memerintahkan untuk segera menyelesaikannya. Karena tekanan dari gubernur, Alex Hunter kemudian membawa kasus ini ke grand jury. Singkatnya, grand jury ini berfungsi untuk menentukan apakah ada bukti yang cukup untuk mendakwa seseorang secara resmi agar kasus John Bennett ini bisa dibawa ke persidangan. Sementara itu, detektif Lou Smith menganggap adanya grand jury ini akan sangat mempengaruhi arah penyelidikan.
Detektif Flo yang dari awal mencurigai adanya penyusup. Namun karena pernyataannya tidak pernah didengarkan, dia mulai khawatir John dan Patsy akan didakwa secara sepihak oleh grand jury, apalagi pada saat itu banyaknya informasi palsu yang memberatkan mereka. 1 bulan kemudian grand jury mulai dijalankan. Saat itu John dan Patsy sudah pasrah dan sudah siap jika mereka akan didakwa. Tim grand jury ini dipimpin oleh seseorang bernama Mike Kent. Dia adalah spesialis grand jury yang sangat berpengalaman. Dan dia meyakini John dan Patsy adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian John Bennett. Kemudian pada tanggal 22 September di tahun 1998, Detektif Flo Smith meminta agar diizinkan untuk bersaksi di depan grand jury karena menurutnya grand jury harus mendengarkan semua informasi yang dia peroleh. Namun, permintaan Lo untuk bersaksi ditolak. Dia juga tidak boleh mengulangi permintaannya. Detektif Lo merasa bahwa grand jury telah mencoba untuk membungkamnya. Dia merasa diperlakukan tidak adil di mana semua pernyataannya tidak ada yang mendengarkan. Saat itu Detektif Flo sangat kecewa dan akhirnya dia mengundurkan diri karena dia tidak mau ambil bagian dalam menghukum pasangan yang menurutnya tidak bersalah. Lalu pada tanggal 13 Oktober di tahun 1999, setelah lebih dari setahun, grand jury melakukan penyelidikan, mencari bukti dan mendengarkan kesaksian. Akhirnya mereka membuat keputusan. Alex Hunter mengumumkannya di depan semua wartawan dan media bahwa mereka tidak punya cukup bukti untuk mengajukan dakwaan terhadap siapapun yang telah diselidiki. Artinya John dan Patsy tidak akan ditangkap meskipun telah diselidiki selama 13 bulan. Setelah itu kasus John Bennett sempat terhenti. Hanya saja perjuangan John dan Patsy tidak pernah surut. Mereka terus menyuarakan dengan melibatkan media untuk menekan dan mendesak polisi agar terus mencari dan menangkap pelaku. Mereka kemudian meminta kembali Detektif Lo Smith untuk menyelidiki kasus ini. Lo yang sedari awal bersimpati, dia menerima permintaan itu dan sangat ingin kasus ini diselesaikan. Kembalinya Lo membuat arah penyelidikan kembali berfokus dengan teori penyusup. Setelah itu mereka sempat menelusuri dan memeriksa beberapa tersangka yang dinilai berpotensi terlibat dalam kasus tersebut. Salah satunya bernama Gary Olivia. Dia tertangkap di Boulder, Colorado setelah sempat melarikan diri karena kasus kekerasan seksual terhadap salah satu putri tetangganya ketika tinggal di Oregon. Salah satu teman Gary Olivia mengatakan Gary pernah menelepon. Dia terdengar panik dan berkata dia telah menyakiti gadis kecil. Karena itu dia mulai diselidiki dan ditemukan foto John Bennett yang disimpan di tempat tinggalnya. Tapi setelah dilakukan tes, DNA-nya tidak cocok dengan yang tertinggal di tempat kejadian. Gary Olivia pun tidak pernah terbukti atas pembunuhan John Bennett. Pada tanggal 10 September di tahun 2002, sudah lebih dari 5 tahun sejak pembunuhan John Bennett, sebuah alamat email bernama Dexys terus mengirimkan pesan secara rutin kepada Michael Tracy. Michael adalah seorang profesor jurnalis di University of Colorado Boulder dan pernah membuat beberapa dokumenter TV tentang kasus pembunuhan John Bennett Ramsey pada tahun 2000-an. Mungkin Dexys tertarik dan mulai menghubunginya. Awalnya pesan-pesan itu terdengar seperti curahan hati seseorang yang dipenuhi rasa bersalah. Namun perlahan isi pesannya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Dexys mengaku bahwa dialah yang membunuh John Bennett. Ia mengatakan kejadian itu sebenarnya tidak diniatkan untuk berakhir dengan kematian. Ia menyebut dirinya seorang pedofil yang merasa mencintai John Bennett dan mengaku telah hidup dalam penderitaan selama bertahun-tahun meski tidak pernah dipenjara. Tentu saja, pengakuan seperti ini bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, banyak orang mengaku sebagai pembunuh hanya demi perhatian dan ketenaran. Karena itu, baik Michael Tracy maupun John Ramsey tidak langsung mempercayainya, tapi mereka juga tetap harus memeriksa setiap laporan yang masuk. Lalu untuk menguji kebenarannya, Michael meminta informasi tentang John Bennett yang tidak pernah dipublikasikan di internet. Dexys pun memberikan informasi tentang panggilan yang diberikan John Bennett kepada neneknya yang bernama Nedra. Nama panggilannya yaitu Neddy. Kemudian Michael Tracy pun menghubungi John Ramsey untuk mengkonfirmasi pernyataan itu. Dan memang benar, Neddy adalah nama panggilan yang diberikan John Bennett kepada neneknya. Ini sangat mengejutkan mereka karena nama panggilan ini tidak pernah diketahui oleh publik. Mereka pun berusaha mencari tahu siapa orang di balik nama Dexys tersebut, tapi mereka sangat kesulitan untuk menemukannya. Di sisi lain, Patsy saat itu sedang berjuang melawan kanker ovarium yang dideritanya. Sayangnya, kondisinya terus memburuk hingga kankernya menyebar ke otak yang membuatnya menjadi tidak normal. John menyadari bahwa Patsy mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi.
Sementara itu, Michael masih terus menerima pesan dari Dexys selama 4 tahun terakhir dan masih menjadi misteri siapa orang di balik email tersebut. Hingga pada tahun 2006, Dexys meminta untuk berbicara dengan Patsy untuk menyampaikan maaf karena telah membunuh John Bennett. Dia mulai mengancam akan datang ke rumah Patsy jika tidak diberi nomor kontak rumahnya. Karena ada ancaman, Michael pun memberitahu jaksa wilayah baru yang mengambil alih kasus ini bernama Mary Lacy. Michael meminta penyelidikan untuk menemukan siapa sebenarnya Dexys. Setelah dilakukan penyelidikan, mereka pun berhasil melakukan panggilan dengan Dexys dan merekam selama 11 jam percakapan yang didengarkan oleh berbagai badan intelijen. So it's great to finally talk to you. Yes, I must admit I was a bit surprised when you sent the phone number. You know? Yeah. Why did you do that, by the way? What was your? I don't know. I've lost my senses. At what point did you decide you had to tell me that you killed her? I never have said that I have. But it's heavily implied, isn't it? I know, and I can't say that. I just can't say that word. Kill. JonBenét and I had a sexual experience using what I call a special necklace. And I'm always going to use that term. I'm not going to use any other terms. I hate to use the term asphyxia, and I won't use it. The reason people get off on watching it is because it looks like someone who's dying, because they lose consciousness and then they start to convulse. So it is a little erotic to watch. Like, I watched her eyes close, then her body starts convulsing, her legs start to convulse, like she's dying. She stays in this sleep slumber for just a few seconds, and she's like groggy. And she said, "What happened?" And then I just told her she went into a dream state and that it was okay. And I started to kiss her on her thighs, and that was a real turning point for me, because I was very close to what I'll call her sex. That was the turning point, because it just made me a little bit crazy. I just kind of knelt down in front of her, and I said, JonBenét, I want to make another necklace for you. And it had some interesting knots in it. So I slowly applied the pressure on her neck with that second necklace. And I just said, yes, sweetheart, go into the sweet dream. At that point, her little body started to convulse and twitch a little bit. And that's when I should have stopped. And I just kept holding the pressure on her, because I was just in a trance. I just couldn't stop looking at her face. I just couldn't stop kissing her, and I was just in the throes of ecstasy with her. And then all of a sudden, my gaze just was suddenly broken. And I was just like, oh my God, JonBenét, are you okay? And I knew she wasn't okay, because I knew that she wasn't breathing, and I just was terrified. I said, oh God, I'm going to have to finish this. I know what I'm going to have to do, because I can't take the chance that she could still be alive. I thought to myself, God, what if her brain is just dying and her body's still alive? I just didn't want to leave her in that state. Just couldn't leave her like that. And for some strange reason, I can't explain why, I just said to myself, oh my God, what if blood comes out of her mouth when I do this? I turned my flashlight off. There was tape wrapped around the flashlight. And I took a piece of that tape off that flashlight, and I covered her mouth with it. I just kind of put the blanket over her, and I just kind of held it in place. I just threw that flashlight back, and I said, forgive me, JonBenét. And then I did it. I'm sorry. Okay. I had enough mind left to know that I had to gather all my stuff. And in my mind, I don't know if I gathered everything up. I don't know if I left something behind. But I had to go back to that window. That's where I came in. That's where I have to go out. I lifted the grate. I got out of the grate.
And I was just like, oh God, I'd left my little girl in that horrible state. She's in that little tiny room, and worse than that, she's dead. And God, what have I done? I'm Interpol's biggest nightmare because I know how to evade. And law enforcement will run into the biggest brick wall when they try to trace this phone number. It leads to nobody. I am not a fool. It leads to nobody. Itulah semua pengakuan Dexys dalam panggilan itu. Meski percakapan telah direkam, polisi masih kesulitan dalam melacak keberadaannya karena nomor telepon itu tidak memberikan petunjuk dan tidak mengarah ke siapapun. Penyelidikan pun kembali menemui jalan buntu. Pada tanggal 24 Juni di tahun 2006, tidak terasa sudah 9,5 tahun setelah kematian John Bennett. Penyakit kanker yang diderita Patsy semakin parah dan akhirnya dia meninggal di usia 49 tahun. Sebelumnya Patsy sempat bertemu dengan Lou Smith dan meminta untuk menangkap pelaku sebelum dia meninggal, namun sayang sekali dia meninggal tanpa pernah mengetahui siapa yang membunuh putrinya. Setelah kematian Patsy, Michael kembali mencoba menghubungi Dexys dan berhasil berbicara langsung melalui telepon. Dalam percakapan itu, Michael sengaja memberitahu bahwa Patsy telah meninggal dunia, karena sebelumnya Dexys sangat ingin meminta maaf kepadanya. Mendengar kabar tersebut, Dexys justru meminta sesuatu kepada Michael. Ia tahu bahwa Michael memiliki foto terakhir John Bennett bersama ibunya, dan ia minta agar foto itu dikirimkan melalui email. Namun para penyelidik menyarankan strategi lain. Mereka meminta Michael untuk menawarkan versi cetakan asli foto tersebut dan mengirimkannya melalui kotak paket. Tujuannya agar penyelidik bisa melacak keberadaan Dexys melalui alamat pengiriman. Dan entah mengapa Dexys menyetujui tawaran itu dan memberikan alamat sebuah kotak paket yang berada di Bangkok, Thailand. Dexys sebenarnya sudah mencurigai niat Michael dan takut polisi akan menangkapnya. Jadi, dia mengirimkan alamat yang sebenarnya sangat jauh dari tempat tinggalnya. Lalu Michael dan penyelidik bekerja sama dengan kepolisian Bangkok untuk mengawasi kotak paket tersebut. Setelah diawasi selama seminggu, akhirnya mereka mengetahui identitas Dexys. Dia adalah John Mark Carr, seorang pria berusia 41 tahun. Menurut polisi Bangkok, dia adalah seorang predator anak-anak yang mengajar di sekolah dasar. Lalu pada tanggal 17 Agustus di tahun 2006, saat polisi Bangkok mendapat kesempatan, mereka menangkap John Mark Carr yang sedang mengajar di sekolah. Identitas Carr pun mulai ditelusuri. Diketahui beberapa bulan sebelum pembunuhan John Bennett, Carr pernah menjadi guru sekolah dasar Hamilton yang berada di pinggiran kota Atlanta. Tapi dia dikeluarkan setelah adanya keluhan dari orang tua murid terkait bahasanya yang tidak pantas dan hal-hal yang tidak umum. Kemudian pada tahun 2001, dia ditangkap di California karena pornografi anak, namun dia melarikan diri sebelum diadili. Dalam pelarian, nampaknya Carr menemukan banyak pekerjaan di beberapa negara. Dalam resumenya, dia menulis pernah mengajar di Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Saat tertangkap di Bangkok, dia mengajar di 2 sekolah dasar internasional, yang salah satunya adalah sekolah khusus perempuan. Setelah tertangkap, John Mark Carr langsung dideportasi dari Bangkok dan dipindahkan ke Boulder, Colorado. Saat foto Carr dipublikasikan, seorang pembantu di rumah John Ramsey memberitahu bahwa dia pernah melihat Carr berada di garasi rumah pada musim panas sebelum John Bennett terbunuh. Dia bertingkah aneh dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Setelah dideportasi dan kembali ke Amerika Serikat, pihak kepolisian segera mengambil sampel DNA milik John Mark Carr. Sampel tersebut kemudian dibandingkan dengan DNA yang sebelumnya ditemukan di lokasi pembunuhan. Langkah ini menjadi penentu. Jika hasilnya cocok, maka misteri yang selama bertahun-tahun membingungkan publik mungkin akhirnya menemukan jawabannya. Tapi setelah dilakukan tes, tidak ditemukan kecocokan antara keduanya. John Mark Carr pun dibebaskan dari kasus ini dan tidak pernah didakwa atas pembunuhan John Bennett. Inilah yang membuat kasus ini sulit untuk dipecahkan. DNA yang diambil di TKP sudah bermasalah sejak awal, bermula dari terkontaminasinya lokasi kejadian. Kepolisian Boulder juga melakukan banyak kesalahan pada tahap awal penyelidikan. Jika DNA tersebut memang keliru atau tidak dapat diandalkan, maka banyak orang masih bisa menjadi tersangka, termasuk keluarga Ramsey sendiri. Karena itu, apabila kasus ini mengesampingkan bukti DNA, seluruh tersangka harus kembali diperiksa untuk benar-benar menemukan siapa pembunuhnya. Namun rasa-rasanya akan sulit sebab detektif yang dari awal sangat ingin memecahkan kasus ini, yaitu Lou Smith, telah meninggal dunia pada tahun 2010. Banyak teori bermunculan. Yang paling sering dibicarakan adalah dugaan bahwa Buck Ramsey terlibat dalam kematian John Bennett. Teori ini menguat setelah stasiun TV CBS menayangkan program dengan judul
The Case of John Bennett Ramsey, yang secara terbuka mengarah pada Burke. Dalam tayangan tersebut, mereka berspekulasi bahwa insiden bermula dari persoalan sepele, yaitu karena cemilan yang dimakan. Disebutkan bahwa Burke marah ketika John Bennett mencoba mengambil sepotong nanas lalu memukulnya dengan senter. Setelah tayangan itu, Burke mengajukan gugatan sebesar $750 juta terhadap produser dan pembawa acara CBS. Sayangnya teori ini terlanjur menyebar luas dan membuat banyak orang mempercayainya. Meski demikian, tidak ada bukti yang dapat memastikan kebenaran spekulasi tersebut. Hingga saat ini, kasus ini masih belum terpecahkan dan tetap menjadi misteri tentang siapa sebenarnya yang membunuh John Bennett Ramsey.